Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Pemuas, bagian 16. Kau gila, Vera. Kau harus bayar 300 juta kalau menyentuhnya, kata Alicia. Aku rasa tidak. Dia juga lelaki kan? Aku yakin orang sepertinya akan tergoda tanpa harus dibayar, tanggap Vera remeh. Kau sebaiknya menyewa kamar dan melakukannya di tempat lain. Imbuh Alicia. Vera hendak menyahut perkataan Alicia. Namun Gusti menyambar bibirnya begitu saja, mereka pun saling berpagutan dengan intens. Sialan. Rutuk Alicia sambil membuang muka. Berbeda dengan Rita, yang justru terlihat menatap aksi Gusti dan Vera dengan sensual. Dia bahkan menelan salivannya sendiri beberapa kali. Apa yang kau pikirkan, Rit? Timpal Alicia. Bukankah pemuda tampan ini sangat menggoda? Aku ingin bergabung, imbuh Rita. Jangan gila. Kau saja yang bergabung. Sahut Alicia. Dia mengalihkan pandangan ke arah lain. Dari lubuk hatinya, Alicia sebenarnya sedikit tergoda. Tentu. Lagi pula aku tidak mengajakmu. Rita berdiri sambil melepas dresnya, dia segera merebut pagutan Gusti dari Vera. Kedua wanita itu saling bergantian mengecup dalam Gusti. Sementara itu, Elang membawa Widi ke balkon, di sana keduanya bicara. Kenapa kau di sini? Apa kau mengikutiku? Timpal Elang penasaran. Iya. Aku mengikutimu. Sahut Widi, dia memicing penuh selidik. Apa yang kau lakukan di sini, El? Tanyanya heran. Kau sebaiknya pulang sekarang. Elang mengabaikan pertanyaan Widi. Kau menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan padaku. Sebelum aku mengetahuinya sendiri, ujar Widi. Kau tahu atau tidak, itu sama sekali bukan masalah bagiku. Balas Elang santai. Widi tertunduk, dia sakit hati dengan perkataan Elang barusan. Kau sepertinya memang tidak memiliki perasaan apapun padaku, simpulnya. Bukankah aku sudah mengatakannya sejak awal? Kau saja yang gatal sekali. Elang menyahut sambil menarik sudut bibirnya ke atas. Kau memang kurang ajar. Widi menatap kesal. Kau sudah tahu aku kurang ajar, tapi anehnya kau terus menyerahkan dirimu padaku? Apa kau tahu? Tidak ada lelaki yang bisa menolak saat melihat wanita polos di depannya. Ucap Elang panjang lebar. Widi mengepalkan tinju di kedua tangan. Karena tidak mau mendengar cibiran Elang, dia memilih pergi begitu saja. Pilihan yang bagus. Kau harusnya pergi. Elang senang Widi memilih pergi, namun perkataannya terjeda saat melihat cewek itu justru masuk ke area klub malam. Elang mengerutkan dahi, dia menggeleng dan tak memperdulikan Widi. Elang segera pergi ke ruang VIP, di mana Gusti dan 3 kliennya berada. Mata Elang terbelalak tatkala membuka pintu. Bagaimana tidak? Dia melihat Gusti dan 3 wanita bermain bersama. Mereka tak mengenakan penghalang satu helai pun. Parahnya, Alicia yang tadinya mengaku tidak tertarik, sudah ikut bergabung. Buru-buru Elang menutup pintu kembali. Kau luar biasa Gusti, kau berkembang lebih cepat dibanding aku, imbuhnya. Karena tidak bisa menemui Alicia sekarang, Elang memutuskan pergi ke area utama klub. Di mana? Di sana terdapat orang-orang asing yang asyik menari di bawah lampu disko. Terdengar sorakan histeris dari banyak orang di lantai dansa. Mereka berseru kepada perempuan yang tiba-tiba naik ke panggung. Elang dibuat kaget saat melihat perempuan yang ada di panggung adalah Widi. Cewek itu melepas kemejanya, hingga hanya menyisakan kacamata kuda dan celana jeans. Widi tampak memegangi sebotol minuman, dia sesekali menenggaknya dan tertawa. Widi bahkan menggerakkan tubuhnya di tiang pole dance, sambil mengikuti irama musik. Para lelaki dibuat menggila oleh Widi, bahkan ada yang melemparinya dengan uang. Parahnya, ada beberapa lelaki yang berani naik ke panggung untuk menarik perhatian Widi. Dia pasti sudah gila. Imbu Elang, dia ingin tak peduli. Tetapi anehnya Elang merasa sangat terganggu saat melihat pria yang menyentuh Widi. Apalagi pria yang menggoda Widi lebih dari 1 orang. Alhasil,
Elang menerobos kerumunan orang di lantai dansa. Dia memanggil Widi berulang kali. Setelah memanggil keras 3 kali, barulah Widi menyadari kehadiran elang. Namun perempuan tersebut malah tertawa. "Lihat, dialah lelaki yang sudah menolakku," ujar Widi sambil menunjuk ke arah elang. Dia juga sudah dalam pengaruh mabuk. Pusat perhatian orang sontak tertuju pada elang. Namun lelaki itu tak peduli dan naik ke panggung. Ia berniat ingin membawa Widi pergi. "Ayo, ikut aku," ajak elang, seraya memegang lengan Widi. Sayangnya, Widi menolak mentah-mentah ajakannya. Dia malah menepis dan menjauhkan tangan elang darinya. "Tidak. Kalau kau bisa menolakku, aku juga bisa menolakmu," timpal Widi, sambil mendekatkan wajahnya ke hadapan elang. "Kau bersikap sangat murahan sekali sekarang," balas elang dengan tatapan tajam. "Apa pedulimu? Bukankah kau tak peduli padaku?" Widi membalas tatapan elang. Dia membiarkan dua lelaki menyentuh tubuhnya. Sungguh, elang sangat terganggu Widi disentuh lelaki lain. Hatinya memanas. Widi tersenyum miring melihat ekspresi elang. Dia bahkan sesekali melenguh, karena sentuhan dua lelaki yang menjamahnya. "Apa kau cemburu?" tanya Widi, masih dengan senyuman smirk. "Kalau cemburu, lakukan sesuatu," ujarnya sinis. Elang memasang tatapan tajam. Bukan kepada Widi, melainkan kepada dua lelaki yang sedang bergumul di badan cewek itu. Dengan cepat, elang menjauhkan dua lelaki yang menyentuh Widi secara bergantian. Kedua lelaki tersebut terlempar dan jatuh ke lantai panggung. Mata Widi membulat. Dia menatap dua lelaki yang mendapat serangan elang, dahinya sontak berkerut dalam. "Apa yang kau?" Belum sempat Widi menyelesaikan ucapannya, elang membekap bibirnya dengan ciuman. Widi terbuai, dia pun membalas ciuman elang. Namun dirinya langsung berhenti mencium cowok itu, saat mendengar suara sorakan banyak orang. Widi lupa, kalau sekarang dia dan elang sedang menjadi tontonan orang di klub malam. Meskipun begitu, Widi memilih tidak peduli, dia fokus menghadapi elang. "Setidaknya katakan sesuatu. Kau pikir aku akan berhenti berulah setelah ciuman murahanmu itu?" tukas Widi seraya berdecak sinis. "Ikut aku." Elang mencoba membawa Widi pergi dari panggung, namun cewek tersebut menolak. "Lepaskan. Kalau kau mau aku ikut bersamamu, harusnya kau katakan alasan kepedulianmu ini padaku sekarang," tegas Widi. "Apa yang kau mau?" balas elang pura-pura. "Dasar tidak peka," cibir Widi, dia kembali beraksi. Widi kali ini memegangi resleting celana jeansnya. Elang bisa menebak apa yang akan dilakukan cewek itu selanjutnya. "Wid." Elang memegang kuat tangan Widi. "Oke. Aku tahu apa yang ingin kau dengar dariku," imbu elang. Widi pun lantas menatapnya. "Aku peduli padamu karena sepertinya aku menyukaimu. Aku tidak suka melihat para lelaki itu menyentuhmu. Kau puas?" ungkap elang dengan nafas tersengal-sengal. "Kau harus bilang mantra utamanya, El. Kalau kau menyukai seseorang, bukankah kau harus menyatakan cinta padanya?" Widi mendekati elang, dia menyentuh dada lelaki itu sambil tersenyum nakal. "Aku mencintaimu." Elang segera menyebutkan kalimat yang diharapkan Widi. Widi terkesiap. Walau minum beberapa teguk bajigur, dia tidak sepenuhnya mabuk. Pernyataan cinta elang memberinya kesadaran penuh. "Kau tidak bohong kan? Kau tidak mengatakannya karena hanya ingin menghentikanku kan?" Widi memastikan. "Kalau aku bohong, aku tidak akan naik ke sini dan menghentikanmu sekarang," sahut elang, dia mendekatkan dirinya menjadi sangat dekat dengan Widi. Widi yang mengira elang akan mencium lagi, sedikit memajukan bibir. Tetapi sayang, kali ini elang tak bermaksud menciumnya. Lelaki tersebut berbisik, "Sebaiknya kau ikut denganku." Karena mempercayai pernyataan elang, Widi tak menolak lagi. Dia dan lelaki itu turun dari panggung. Elang menyeret Widi dengan langkah laju, menyusuri kerumunan orang banyak. "El, kemajaku. Aku belum mengambilnya," seru Widi, namun elang tak acuh. Lelaki tersebut terus melangkah dan membawanya ke sebuah lorong.
Di sana, Elang mendorong Widi hingga tersandar ke dinding. Kau tidak butuh kemeja sekarang, desis Elang. Dia segera mencumbu Widi dengan penuh gairah. Perlahan keduanya masuk ruangan terdekat. Sementara itu, Gusti membuka mata. Dia merasakan kepalanya pusing sekali. Gusti bahkan sampai merintih beberapa kali. Oh, di mana aku? Gusti mengucek matanya sambil berusaha mengumpulkan kesadaran. Penglihatannya yang samar, perlahan menjadi jelas. Saat itulah dia kaget setengah mati, tatkala menyaksikan dirinya berada dalam pelukan dua wanita. Gusti semakin kaget, ketika ada satu wanita lagi yang tidur memeluk kakinya. Apalagi keadaan mereka semua sedang tidak mengenakan busana. Edan. Gusti buru-buru berdiri, dia mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa. Gusti duduk sejenak, dan mencoba mengingat apa yang terjadi tadi malam. Mata Gusti terbelalak saat bisa mengingat apa yang terjadi. Dia merasa syok sekali. Gusti meraup wajahnya berulang kali. Aku menjadi orang yang sangat buruk sekarang. Imbu Gusti, dia segera pergi meninggalkan klub. Namun saat hendak membuka pintu, ada lelaki yang menerobos masuk. Cepat! Kau harus pergi. Polisi datang. Seru lelaki itu, dia langsung pergi setelah memberitahu. Gusti ingin cepat-cepat meninggalkan klub malam. Saat berlari menuju pintu keluar, dia berpapasan dengan Elang dan Widi. Dua sejoli itu juga tampak panik. Dia kaget saat tadi mendengar ada penggerebekan, padahal dia dan Widi sedang dalam nikmat-nikmatnya. Elang dan Widi sedang saling genjot nikmat, yang sebentar lagi akan mencapai puncak. Akhirnya dia harus mengakhirinya, walaupun puncak nikmat belum kesampaian. Elang terlihat bertelanjang dada dan mengenakan celana jeans. Dia merelakan Widi untuk memakai kemejanya. Mengingat, terakhir kali Widi tidak sempat mengambil bajunya. Tubuh Elang yang atletis itu terpampang nyata. Anjir! Kau kenapa nggak pakai baju? Timpal Gusti tatkala melihat Elang. Kita nggak punya waktu untuk bicara. Sahut Elang, dia memegang tangan Widi dengan erat. Ia menyeret cewek itu bersamanya. Ayo, Gus. Ikuti kami. Seru Widi saat melewati Gusti. Karena tidak tahu harus kemana, Gusti mengikuti Elang dan Widi. Mereka akan keluar dari pintu belakang. Namun itu tidak bisa dilakukan, ketika terdengar suara keributan di sana. Sial! Elang terpaksa membimbing kedua temannya mencari jalan keluar lain. Kenapa kembali? Tanya Gusti sembari mengikuti Elang dan Widi. Sepertinya polisi juga ada di pintu belakang. Satu-satunya jalan untuk kita sekarang hanya jendela. Elang memasuki sebuah ruangan, dia membuka jendela yang ada di ruangan tersebut. Kita ada di lantai 2. Ujar Widi, saat melihat keluar jendela. Sebagai perempuan, dia tentu tidak lihai masalah manjat-memanjat. Aku dan Gusti akan membantu. Ujar Elang, dia menjadi orang yang keluar dari jendela lebih dulu. Tapi, Widi merasa ragu. Dengan cepat, Elang menapaki dinding sampai kakinya menyentuh tanah. Wid, sekarang giliranmu, kata Elang. Widi tidak bisa bergerak, dia terlalu takut mengikuti jejak Elang. Gus, kau harus turun setelah Widi, agar dia bisa berpegangan padamu. Imbu Elang. Baiklah. Gusti mengangguk. Aku takut, Gus. Ungkap Widi sambil menggeleng. Percaya saja padaku dan Elang, Wid. Kami tidak akan membiarkanmu jatuh. Gusti berusaha meyakinkan Widi. Ayo cepat. Nanti polisi menemukan kita. Desak Elang dari bawah. Widi akhirnya keluar dari jendela. Selanjutnya, barulah Gusti yang menyusul. Widi menginjakkan kaki dengan hati-hati. Awalnya berjalan lancar, sampai Widi menengok ke bawah. Cewek itu jadi takut untuk terus bergerak. Ayo, Wid. Kau pasti bisa. Seru Elang dari bawah. Sementara Gusti tidak bisa turun jika Widi belum bergerak. Dia tak punya pilihan selain menunggu cewek tersebut. Aku tidak bisa, El. Jangan memaksaku. Kata Widi, tubuhnya gemetar ketakutan. Aku harusnya tidak menuruti katamu. Sialan.
Keluhnya nyureng. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang kian mendekat. Itu membuat Widi terpaksa bergerak, takut kalau yang datang adalah polisi. Sayangnya kaki Widi terpeleset. Dia refleks berpegangan ke kaki Gusti. Lelaki tersebut sontak harus menahan berat dan berpegangan lebih kuat. "Ah!" Widi berteriak, posisinya sekarang bergelantungan di udara. Air mata cewek itu mulai menetes. "Hei! Berhenti kalian!" Seorang polisi muncul dari kejauhan. "Sial!" Bersambung.